tentang kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Oke, adapun tujuan kita belajar tentang kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu ini supaya nanti kalian itu paham bagaimana sih cara kita menentukan jarak dari sini ke sini. Karena ini sebenarnya itu ada di kehidupan kita gitu. Bagaimana sih kita akan menentukan waktu kita sampai dari kota ini ke. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti Ibu akan menjelaskan bagaimana sih kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu ini di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian nanti kita akan menyelesaikan masalah kontekstual. Kan tadi sudah kita menemukan masalah kontekstual yang ada di kehidupan kita sehari-hari, terus kita akan mencoba menyelesaikannya. Kemudian nanti kita akan membandingkan, Ibu akan membandingkan kelompok 1 dan 2. Kemudian nanti kita akan membandingkan jawabannya. Gak apa-apa salah, namanya kita belajar. Nah nanti setelah kita bandingkan, sudah dijawab, baru kita akan mengkomunikasikannya, kita akan menyimpulkannya. Kita akan menjawab bersama-sama dan baru nanti Ibu akan kasih kalian soal latihan. Oke, lanjut. Ibu tanya, kalian semua pasti pernah naik motor? Pernah? Ada yang belum pernah naik motor? Nggak ada. Nah pasti kalian pernah lihat kan di motor, di kepala motor itu ada tulisan misalnya angka-angka di sana. Angka bisa ada kilometer per H di sana. H itu jam sebenarnya, tahun. Jadi di sana ada angka-angka 20, 40. Nah itu yang ada di motor itu namanya itu speedometer. Apa itu speedometer, ada yang tahu? Jadi speedometer itu merupakan alat untuk mengukur suatu kecepatan. Nah itu kan bisa kita lihat berapa kecepatan yang kita gunakan ketika kita naik motor kayak gitu. Pernah nggak kalian perhatikan? Nah itulah namanya speedometer. Ibu punya ini namanya segitiga Jokowi. Kenapa dibilang segitiga Jokowi, ada yang tahu? Nggak tahu. Kan di sini ada jarak, kecepatan dan waktu. Sini jarak. Nah sebenarnya nih kalau dalam rumus dia biasanya jarak itu biasanya disimbolkan dengan S. Ada yang tahu apa itu S? S itu space. Jadi ini dari bahasa Inggrisnya. Kalau kecepatan V. Jadi kalau V itu velocity, artinya kecepatan atau percepatan. Kalau ini ada yang tahu? Tahu? Pasti tahu nih. Masa tahu apa? Baik. Nah kita lihat. Jadi dia kalau di rumus yang sebenarnya itu pakai simbolnya S. Ini V. Kemudian ini V. S itu jarak, V itu kecepatan, dan T itu waktu. Jadi ini Jokowi, kenapa? Jokowi supaya mudah aja ingatnya. Coba kalian paham nggak arti dari segitiga Jokowi ini? Kalau ada kampus, nah misalnya, contohkan kita mau mencari jarak, misalnya kita mau mencari space jarak, berarti rumusnya itu J atau S sama dengan K dikali W. Kayak gini, dia bergantian, kan gampang. Nah kalau misalnya kita mau mencari kecepatan, misalnya S dibagi, karena ini lah fungsinya ada di segitiga ini. Nah ini berarti dibagi. Itu juga kalau mau cari rumus waktu, W atau T sama dengan S per V. Seperti itu mudah. Nah contohnya Lila berangkat dari rumah ke sekolah menggunakan sepeda dengan kecepatan 150 meter per menit. Kemudian Lila tiba di sekolah dalam waktu 25 menit. Yang ditanya berapa kilometer kan jarak yang ditempuh Lila dari rumah ke sekolah? Bisa? Jadi yang ditanya apa tadi? Yang ditanya jarak apa rumus jarak? S sama dengan S dikali T. V dikali T. Oke, ingat rumus ya. Sebelum kita masuk ke rumus, yang ditanya tadi berapa kilometer. Sementara di sini di soalnya itu masih menggunakan meter.
Jadi nanti masing-masing kelompok akan mendiskusikan dalam teman kelompoknya. Nah, nanti baru akan dipresentasikan ke depan dan kita akan membandingkan sama-sama, nanti kita jawab sama-sama, oke? Sekarang ibu bagikan kertas, kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, sekarang ibu tinggal nih. Jenak dan keluarga berangkat pada pukul 13.00 dari Mataram menuju ke Solok untuk menjemput sanak saudaranya yang berada di sana. Jarak rumah Jenak dan keluarganya adalah 90 km. Jenak dan keluarganya berangkat menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Lalu, pukul berapakah Jenak dan keluarganya akan tiba di rumah sanak saudaranya yang berada di Solok? Kelompok siapa yang mau maju duluan? Nah, ayo kelompok 1 maju. Oke, lanjut. Ayo kelompok 2 maju. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, kita bahas sama-sama. Jawabannya benar, tapi di sini masih ditanya. Sementara kan di soalnya itu jenak berapa dari pukul berapa? Pukul 1. Oke, jadi jawaban antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu sama. Oke, nah, jadi di sini kan 1,5 jam. Ya, sama dengan 1 jam 30 menit. Sama, misalnya di sini jawabannya 2,5. Berarti 2 jam 30 menit begitu. Paham? Paham. Nah, oke, perhatikan kalau kita berangkat dari jam 1. Kalau kita berangkat dari jam 1 ditambah 1,5 jam. Ditambah 1,5 jam, satu putaran masuk jam 2. Tambah 30 menit. Berarti jam 2 30. Tapi Jenak sampai ke rumah sanak saudaranya yang berada di Lombok Timur itu dengan waktu 1 jam 30 menit. Berarti dia sampai pada pukul 2.30. Oke, kita paham semua? Mungkin hanya itu dari ibu. Untuk tugas di rumah karena waktu kita sudah mulai habis. Jadi ibu di sini sudah persiapkan kalian KPD, nanti dijawab dari rumahnya. Besok dikumpulkan karena waktu kita sudah tidak cukup dibandingkan. Gimana perasaannya belajar matematika hari ini? Seru tidak? Seru. Alhamdulillah. Paham tidak? Paham. Ada yang tidak enak mungkin kata-kata dari ibu tadi untuk menjelaskan, kalian boleh kritik ibu supaya minggu depan ibu bisa lebih baik lagi. Jadi belajar sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu. Mungkin sekian dari ibu. Tepuk semangat dulu sekali karena udah lama banget belajar matematika kayaknya. Ayo tepuk semangat. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Alhamdulillah selesai.